diangkat oleh Bung Karno sebagai Menteri Besar Penasehat Presiden, yaitu DN Aidit dan Nyoto, saudara. Akhirnya tahun 1963 di dalam rapat kabinet, dua menteri PKI mendesak Bung Karno untuk mengganyang Malaysia, untuk perang lawan Malaysia, saudara. Tentara menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak, Syarikat Islam menolak. Kenapa harus perang dengan Malaysia? Saudara serumpun, seagama, tapi PKI tetap ngotot. Pengaruh PKI sangat kuat, saudara. Masuk tahun sebelum tahun 65, saudara. Begitu Masumi dibubarkan, kemudian GPII dibubarkan, Murba dibubarkan, banyak ulama protes, saudara. Tahun 63, 64. Ulama protes rame-rame. PKI tekan Bung Karno, tangkap itu semua kiai yang protes, dan akhirnya kiai-kiai ditangkepi, saudara, untuk membubarkan PKI. Tapi sayang sejuta sayang, permintaan para ulama tidak dikabulkan oleh Bung Karno, saudara. Alasan Bung Karno, PKI baik, PKI sudah insaf, PKI sudah sadar, PKI nggak melakukan kesalahan lagi, mereka dukung program kita semua, kenapa mesti dibubarkan? Akhirnya tahun 1958 segelintir tokoh agama bergabung dengan segelintir tentara yang kecewa kepada Bung Karno karena memanjakan PKI. Mereka mengoreksi Bung Karno dengan terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera, saudara. Sebetulnya itu pemberontakan koreksi terhadap Bung Karno. Sejumlah saudara militer dan sejumlah tokoh agama nggak terima Bung Karno begitu manjakan PKI, begitu beri kesempatan kepada PKI. Tapi PRRI tidak kuat, saudara. Dia hanya sekedar koreksi, akhirnya bisa diatasi, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara, setelah itu tahun 1958, saudara? Nah, setelah terjadi pemberontakan daripada PRRI, saudara, tahun 58, saudara, PKI makin dimanjakan oleh Bung Karno. Bahkan di tahun 1960, boro-boro Bung Karno mau terima saran ulama dan kiai, bahkan Bung Karno meluncurkan politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Kiai di kampung-kampung dibujuk oleh Bung Karno, ini tujuannya baik, ini untuk persatuan, ini PKI sudah sadar, saudara. Ya, sebagian ada yang terbujuk dan terayu, sebagian lagi tidak, saudara. Di tahun yang sama, Partai Masumi, itu singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menolak politik Nasakom. Hasilnya tanggal 17 Agustus 1960 Masumi dibubarkan oleh Bung Karno, sudah. PKI minta bubarkan ini yang nggak terima Nasakom, PKI bela Nasakom habis-habisan, sudah. Makanya tadi saya katakan PKI berhasil menggunakan politik ngejilat Bung Karno habis-habisan, saudara. Masumi dibubarkan. Bahkan di tahun 1962 dua orang tokoh PKI diangkat oleh Bung Karno sebagai Menteri Besar Penasehat Presiden, yaitu DN Aidit dan Nyoto, saudara. Akhirnya tahun 1963 di dalam rapat kabinet, dua menteri PKI mendesak Bung Karno untuk mengganyang Malaysia, untuk perang lawan Malaysia, saudara. Tentara menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak, Syarikat Islam menolak. Kenapa harus perang dengan Malaysia? Saudara serumpun, seagama, tapi PKI tetap ngotot. Pengaruh PKI sangat kuat, saudara. Kenapa PKI ngotot? Karena ada instruksi dari Uni Soviet bahwa Partai Komunis Malaysia lemah, mau dibubarkan oleh pemerintah Malaysia, maka itu Malaysia harus digoyang. Kalau Malaysia digoyang, Partai Komunis Malaysia tidak bubar, saudara. Luar biasa liciknya, saudara. Nggak sampai di situ, sengaja dijorokin Bung Karno untuk perang dengan Malaysia karena mereka punya program lain, saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Begitu sudah perang dengan Malaysia, tentara diturunkan, personel kurang, PKI mengajukan proposal kepada Bung Karno, saudara. Bapak Presiden, kami PKI siap membantu Presiden. Tentara kita nggak cukup, tentara kita nggak cukup. Maka itu kami ajukan proposal, bentuklah angkatan kelima. Sudah punya 4 angkatan. Ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan kepolisian. Kita perlu angkatan kelima, yaitu angkatan buruh dan tani. Saudara, buruh dan tani yang terdidik hanya buruh dan tani PKI, saudara. Buruh dan tani yang ngerti organisasi
hanya buruh dan tani PKI, saudara. Dan Soekarno mengabulkan itu, saudara. Kalau Anda jalan-jalan ke Jakarta, mampir sebentar di Menteng Perapatan, saudara, di sana ada patung tani. Petaninya bawa bedil laras panjang dan bawa pistol pendek di pinggangnya, saudara. Petani bawa pacul, bukan bawa pistol, saudara. Itu patung PKI yang dibuat di zaman Bung Karno sebagai lambang kejayaan PKI. Sampai hari ini patung itu masih tetap bercokol di Jakarta, saudara. Jadi kita bicara ada fakta, kita nggak bicara konon katanya, saudara. Buka sejarah, saudara. Lalu apa yang terjadi? GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, saudara, tidak terima, saudara, adanya angkatan kelima, karena itu angkatan PKI. Akhirnya PKI marah, tekan Bung Karno, GPII dibubarkan, saudara. Jadi ulama minta PKI yang dibubarin, yang dibubarin ke Bung Karno bukan PKI. Masumi, GPII, saudara, nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di awal tahun 1964, Partai Murba itu partainya mantan-mantan PKI, sudah. Dulu mereka ikut PKI, setelah mereka lihat kelikikan PKI, kejahatan PKI, mereka keluar. Mereka bikin partai baru namanya Murba. Murba itu adalah musyawarah rakyat banyak, saudara. Disingkat Murba. Murba memberitahu kepada Presiden Soekarno, hati-hati angkatan kelima PKI untuk kudeta, untuk berontak, supaya Bung Karno menolak, membatalkan itu program. Bung Karno nggak mau tahu. Akhirnya Partai Murba dibubarkan juga. PKI senang, saudara. Tahun 65 ini bagian akhir, saudara. Masuk tahun sebelum tahun 65, saudara. Begitu Masumi dibubarkan, kemudian GPII dibubarkan, Murba dibubarkan, banyak ulama protes, saudara. Tahun 63, 64 ulama protes rame-rame. PKI tekan Bung Karno, tangkap itu semua kiai yang protes, dan akhirnya kiai-kiai ditangkepi, saudara. Almarhum Buya Hamka ditangkap, Mawardi Nur ditangkap, Kiai Haji Iskandar Soleh ditangkap, saudara. Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, pimpinan Al-Wasiliyah, saudara, juga ditangkap, saudara. Hampir 30 kiai di Jakarta semua ditangkap oleh Bung Karno dan dijebloskan ke penjara. Saat itu, saudara, PKI melihat musuh-musuhnya udah bubar. Masumi sudah bubar, GPII sudah bubar, PSI bubar, saudara, Murba bubar, saudara. Kiai-kiai udah banyak ditangkap, saudara. Bagi PKI tinggal satu musuhnya, tentara, saudara. Bagaimana